Hai, kembali lagi bersama saya Gusnando. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya membuat teks input dengan animasi seperti ini. Jadi kita akan menggunakan sebuah library bernama React Native Text Input Effects. Jadi di dalam library ini terdapat banyak sekali jenis-jenis text input dengan animasi seperti ini. Ada saya seperti ini ya, ada bumi seperti ini. Jadi ada ikonnya dan dia itu bisa berubah warnanya ketika ditulisi. Kemudian ada Kohana, kalau ditulisi keluar icon. Lalu ada Makiko, ada Isao, ada Hoshi, ada Jiro, Kaede, Akira, Madoka, Hideo. Oke, udah habis. Nah, gimana sih caranya menggunakan library ini di React Native? Jadi pertama-tama kita mesti buat project baru terlebih dahulu. npx React Native init text input effect. Oke, sudah selesai buat proyek barunya. Sekarang kita akan pindah direktori terlebih dahulu ke text input effect. Kemudian saya akan menginstal library ini. Jadi bisa menggunakan npm seperti ini ya, atau kita bisa menggunakan yarn. Karena di channel ini kita bisa menggunakan yarn add React Native Text Input Effects, lalu enter. Kemudian untuk menggunakan icon seperti ini ya, kita harus menginstal juga React Native Vector Icons-nya. Jadi kita pergi ke library-nya, linknya, kita bisa cek di sini ya, yang ini. Nah, kita bisa copy juga nama library-nya. Kemudian yarn add React Native Vector Icons. Setelah itu kita akan menambahkan ini di Android App Build Gradle yang paling bawah. Kita buka di Visual Studio Code dengan cara code titik seperti itu. Setelah itu kita akan pergi ke Android App Build Gradle yang paling bawah sini ya. Simpan, jangan lupa. Setelah itu kita akan close ini dulu ya, yang React Native Vector Icons. Kemudian kita bisa jalankan projectnya dengan cara yarn Android. Kemudian di sini ada beberapa hal yang biasa kita kustomisasi. Yang pertama ada labelnya. Label ini adalah placeholder yang ada di text input. Kemudian stylenya, style dari text inputnya ini. Lalu label style dari labelnya ini. Jadi bisa dilihat kalau di sini labelnya tuh yang ini ya, invitation code. Jadi dia bisa ke atas gitu. Kemudian ada input style, jadi text input komponennya, stylenya. Kemudian ada value ini artinya apa sih yang mau diisi di text input ini, misalkan 532 yang tadi itu. Kemudian default value, jadi jika Anda pengen mengisikan default value-nya berapa atau value bawaannya, bisa menggunakan props ini. Oke, untuk menggunakannya kita bisa langsung saja seperti ini ya. Jadi kita gunakan sesuai namanya, misalkan saja Anda ingin pakai saya gitu, tinggal copy ini, lalu pastekan di projectnya. Oke, sebentar saya akan contohkan. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita import terlebih dahulu sayanya dan font awesome-nya atau ikonnya. Kemudian di sini kita akan memberikan labelnya. Jadi misalkan saja email address, lalu ikonnya. Karena di sini kita menggunakan ikonnya dari font awesome icon, jadi kita bisa masukin ini ya ke sini. Kemudian icon name pencil, jadi yang ini ya. Ini bisa diubah-ubah nantinya sesuai dari keinginan Anda masing-masing. Kemudian warna ikonnya, paddingnya, oke, udah berjalan proyeknya. Kita akan langsung saja ya buka di Visual Studio Code. Tadi saya sudah buka. Lalu pergi ke FJS-nya. Setelah itu kita akan hapus semua ini, pakai Ctrl A lalu backspace. Setelah itu kita akan close ini, lalu import React komponen seperti itu. Setelah itu kita akan buat sebuah kelas komponen baru dan import text
view dari React Native. Nah, oke. Di sini kita akan masukkan view dulu. Kita beri style Lex1. Sip, ini udah berubah jadi warna putih mestinya. Oke, udah berubah. Setelah itu kita akan coba ini. Jadi kita akan import kedua ini ya. Nah, di sini dia itu menggunakan font awesome yang lama, jadi kita bisa ganti jadi font awesome 5 gitu ya. Kemudian kita bisa copy saja yang ini ya. Ini copy. Lalu pastekan di dalam kontainer ini. Jadi di dalam view-nya. Oke, paste. Oke, di sini ada sedikit error. Jadi tidak bisa menemukan value-nya pensil gitu. Jadi kita bisa ganti dulu ya icon name-nya di sini. Untuk cari icon name-nya cukup mudah. Kita bisa pergi ke font awesome yang ini. Kemudian kita akan pergi ke icon sini. Nah, di sini kita akan centang yang free saja ya. Lalu misalkan saja edit gitu. Nah, di sini sama namanya ya, edit. Kita bisa ganti ini jadi edit. Oke, sudah muncul ini ya warna putih tapi belum kelihatan. Caranya biar bisa kelihatan, kita bisa set terlebih dahulu backgroundnya jadi warna abu-abu. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, coba kita cari icon pensil. Sini pensil. Jadi kalau untuk icon pensil di sini namanya itu pensil ALT dengan pensil ruler dan pen square. Kita bisa coba pakai pensil ALT atau Alt. Nah, di sini maka dia akan berubah menjadi pensil seperti ini. Kemudian untuk di sini kita bisa ganti warna ikonnya yang tadi itu ya. Dengan cara mengganti warna di sini, misalkan saja warnanya itu warna merah, kayak crimson, pakai kata-kata begini bisa. Pakai kode hex juga bisa, misalkan saja BD gitu. Nah, ini udah berubah ya. Kemudian saya ingin merubah warna labelnya, itu cukup mudah juga. Jadi ada label style ini ya. Kita bisa masukkan color gitu. Pagar FFF. Oke, warnanya udah berubah seperti itu. Setelah itu di sini ada input paddingnya, label head kita akan coba dulu ya. Coba kita input padding 25. Oke, jadi lebih besar ya. Nah, segitu. Ada jarak di sininya, paddingnya. Saya akan kembalikan jadi 16. Kemudian label head. Jadi coba kita jadikan 50 di sini. Nah, di sini adalah perbandingan antara panjang yang ada di sini dengan labelnya. Jadi kalau kita set ke 24, nah dia itu segini ukurannya. Kemudian border height ini coba kita ganti jadi 10 gitu ya. Nah, di sini ya tebal bordernya itu akan bertambah. Nah, kemudian ada auto capitalize, ini bawaan dari teks inputnya. Jadi ini mau kapitalisasi otomatis apa enggak? Kalau tidak, ya secara default itu ketika kita klik di sini dia itu pakai huruf kecil begini. Kalau misalkan nggak pakai ya, saya akan contohkan. Kita klik di sini maka huruf besar pertama gitu. Nah, seperti itu. Ini saya set ke non dan auto correct. Jadi auto correct ini dia tuh otomatis mengkoreksi kata yang kita ketikkan. Jadi kita nggak mau ada autocorrect di sini, kita set ke false. Oke, untuk saya begini ya, saya akan tambahkan sedikit padding di dalam kontainernya. Padding horizontal 20 gitu, biar nggak terlalu mepet ya segini. Oke, selain saya kita akan coba yang lain juga. Jadi di sini itu ada Fumi. Nah, untuk menggunakannya kita cukup mudah, sama seperti yang lainnya. Kita import dari teks input Apex, tapi importnya itu yang Fumi. Kita sini kalau mau menggunakan lebih dari satu tinggal koma Fumi gitu. Setelah itu kita akan copy ini sama ya. Lalu pastekan di bawah sini.
Oke, udah ada yang Bumi. Nah, saya ingin menambahkan sebuah margin yang antara mereka berdua ini. Caranya bisa pakai style gitu. Margin top 20. Nah, maka udah ada sedikit margin di sininya. Kemudian di sini kan belum menyimpan sebuah value di dalam state. Jadi kita bisa buatkan state dulu. Misalkan namanya itu adalah text input value, misalnya seperti itu ya. Nah, kita bisa set value di sini. Value sama dengan this.state.textInputValue. Oke, misalkan saja kita ketikkan di sini hello, maka dia akan langsung berisi hello seperti ini. Kalau kosong, dia akan berisikan placeholder-nya atau yang ada di label ini. Kemudian supaya bisa ketika diganti ini mau tersimpan, jadi kan ini nggak bisa tersimpan, value-nya seperti itu berubah secara otomatis. Kita bisa menggunakan onChange text. Jadi sama seperti text input biasa. Di text input effect ini kita juga bisa menggunakan apa yang ada di text input yang biasa, yang di React Native-nya. Jadi tinggal di sini teks yang diketik kita mau set state atau menyimpannya ke dalam text input value. Nah, seperti ini kalau kita ketikkan udah bisa ya. Oke, cannot find text input value. Oke, di sini itu mesti kayak gini ya, sorry. Nah, seperti ini. Jadi text input value diisi dengan teks yang diketik. Nah, seperti itu. Kemudian jika Anda ingin value yang sama di Bumi, tinggal di copy aja ini ya. Oke, hasilnya itu adalah seperti ini. Nyambung. Kemudian ini di sini ada icon color sama seperti ini ya. Jadi tinggal mereka itu style yang berbeda. Misalkan labelnya saya ganti jadi password gitu. Sama ya password. Untuk ganti icon juga sama ya. Tinggal ganti icon name, Anda bisa cari di sini. Misalkan saja untuk password kita cari log gitu, yang ini. Setelah itu kita akan pastikan di sini log gitu. Nah, udah jadi keren ini. Oke, sekarang kita akan menambahkan sedikit border radius di sini ya. Jadi kita bisa lihat dulu prop yang ada di sini. Nah, di sini ada input style. Jadi di input style kita bisa coba untuk menambahkan border radiusnya. Border radius misal 10. Oke, coba kita di style saja. Oke, ternyata di style ya. Ini nggak usah. Nah, di style. Border radius itu adalah yang tekung ini. Jadi kita bisa kustomisasi misalkan saja 3 gitu. Nah, jadi lebih kelihatan tampilannya lebih enak. Kemudian Anda juga bisa nambahin namanya elevation atau shadow tipis di bawah sini. Tinggal tambahin elevation 2 gitu misal atau 1. Agak sulit kelihatannya ya. Saya coba warna putih dulu ya ganti. Nah, di sini ada sedikit shadow gitu. Nah, kelihatan ya. Ini semakin besar elevationnya, semakin tebal shadownya. Biasanya sih cukup 1 atau 2 saja, agar kelihatan seperti ada dimensinya. Kita akan rubah lagi jadi warna gelap. Kemudian kita akan coba lagi yang lain. Jadi secara garis besar seperti itu ya. Tinggal kita ganti-ganti saja komponennya sesuai dengan yang Anda inginkan di sini. Misalkan saja saya Bumi, lalu Kohana. Kohana tinggal kita import juga. Dan di sini kita nggak mesti pakai font awesome. Jadi di vector icon ini ada banyak jenis icon. Jadi nggak cuma font awesome, ada kita bisa cek lagi vector icons yang ini ya. Ada undesign, anti-typo dan lain-lain di sini. Nah, saya akan contohkan pakai ion icon misal. Jadi kita bisa tinggal import di sini ya. Di sini kan font awesome. Kita ganti jadi ion icon gitu. Nah, di sini importnya juga mesti diganti juga. Jadi ion icons gitu. Kalau misalkan Anda ingin ngeluarin yang kayak tadi itu, yang autocomplete-nya tinggal control backspace, cari ion icons. Nah, di sini ganti di icon class-nya. Misalkan saja yang ini kita ganti di icon class-nya.
Hasilnya seperti ini. Ion icon seperti itu. Nah, di sini tanda-tandanya artinya di ion icon tuh nggak ada namanya lock. Misalkan saja penamaannya dia itu berbeda. Nah, misalkan saja saya pakai pesawat ini ya. Jadi pesawat ini namanya itu airplane outline. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi pastikan menyesuaikan yang ada di sini ya. Jadi tinggal ini, klik ini, bakalan muncul yang ini. Kemudian kita akan coba yang lain, yang Kohana ya. Kohana tinggal kita import juga, Kohana. Kemudian, nah di sini katanya dia itu support animated native driver. Jadi kita bisa tambahkan props use native driver di sini. Biasanya sih bisa lebih cepat dia animasinya. Oke, di sini kita ganti jadi ion icon. Di sini ya. Di ion icon kita akan cari juga, misalkan saja keranjang belanja ini. Back handle outline kita copy di sini ya. Lalu kita akan pastekan di sini. Back handle outline-nya nggak ada. Coba kita cari yang plus ini saja ya. Add outline. Oke, udah muncul plusnya. Tapi ini terlalu besar ya. Jadi kita coba isikan di sini icon size dan icon width-nya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya rasa terlalu besar ya. Jadi kita bisa tambahin style juga di sini. Stylenya ini nggak usah ya dulu. Oke, margin top 10. Oke. Kemudian kita set height-nya misal 100 gitu. Height-nya 20. Oke, mungkin Kohana ini lebih menyesuaikan dengan kontainernya. Coba kita masukkan ke dalam view ya. Jadi ke dalam view kita masukkan Kohana-nya. Sini ya. Ini view-nya kita akan beri style height 50 misal seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk Kohana ini mungkin dia itu khusus untuk teks yang banyak gitu. Atau ini ada sedikit ngebug ya dari sininya. Mungkin bagi Anda yang udah berhasil nyoba untuk mengecekkan ukurannya bisa komen di bawah. Kemudian kita akan coba yang Makiko. Jadi kita komen dulu ini. Kita akan masukkan Makiko di sini, Makiko. Kemudian kita akan copy ini, lalu pastekan di sini. Oke, untuk Makiko seperti ini ya. Coba kita cek dulu. Nah, jadi di sini itu mestinya itu semuanya warna putih ya. Kita akan berikan sedikit style. Margin top 10. Komen, oke. Mestinya di sini putih, ini mungkin ada sedikit ngebug juga. Coba kita pakai Isau. Kita pakai Isau. Jadi kita import terlebih dahulu Isau. Oke, Isau-nya di sini normal ya. Udah bisa juga. Jadi untuk props-nya Anda bisa samakan saja seperti ini ya. Di sini. Misal seperti ini. Oke. Nah, jadi hasilnya itu bakalan sama. Setelah itu Isau, lalu ada Hoshi. Kita import juga Hoshi. Lalu kita copy ini, letakkan di bawah sini. Oke, Hoshi seperti itu kita bisa samain ya props-nya semua. Oke, hasilnya seperti ini. Saya akan beri sedikit style, lalu margin top 20 agar ada sedikit space-nya.
Oke, Hoshi itu mestinya ada garis bawahnya seperti ini ya. Oke, di sini itu ada dua jenis ya, yaitu border color dan background color. Jadi border color ini adalah warna dari, coba kita simpan dulu ya. Kita kembalikan dulu. Nah, di sini border color ini adalah warna dari ininya ketika diklik keluar ini. Kemudian background colornya adalah yang warna di bawah sini dan ini. Jadi kita bisa isikan di sini border colornya misalkan saja warna blue. Maka dia akan menjadi warna biru seperti ini. Dan background colornya kita bisa tambahin juga di sini. Background colornya ini mesti pakai sama dengan ya. Oke. Atau warna putih juga bisa. Jadi ada yang lain-lain juga di sini. Ada Giro, ada KD dan lain-lain. Anda bisa coba juga sendiri ya. Tinggal kita ganti komponennya dan import saja. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.